Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du, ya ma'syaral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, sesepuh, orang tua kami, ibu-ibu, hadirin jamaah Masjid As-Salam yang saya hormati dan saya muliakan. Semoga kita semua senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur atas segala kebaikan yang selalu kita dapatkan, yang selalu Allah beri kepada kita. Dan hingga saat ini kita mendapatkan kesempatan yang Allah beri untuk kita bisa bernafas, untuk kita bisa memanfaatkannya agar bisa menjadi bekal yang terbaik kalau kita sudah meninggal. Tidaklah hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun, melainkan hakikatnya kita semakin dekat dengan ajal kita. Maka mari kita manfaatkan kesempatan demi kesempatan yang Allah selalu beri kepada kita, termasuk kesehatan, waktu luang yang ada pada diri kita. Berkumpulnya kita di majelis taklim seperti ini bukti, mudah-mudahan sebagai usaha untuk kita memanfaatkan kesempatan tersebut. Maka mudah-mudahan hadirnya kita di majelis taklim ini menjadi pertemuan yang Allah berkahi, yang Allah rahmati, pertemuan yang menjadi sebab Allah ampuni dosa-dosa kita. Salawat serta salam mari kita awali untuk Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, kita akan melanjutkan kembali kajian tafsir kita setelah kita selesai dari membahas penafsiran para ulama yang mengandung sekian banyak pelajaran dan faidah dari surat Al-Ikhlas. Maka pada mulai hari ini, sore menjelang malam kali ini, kajian kita kali ini akan membahas penafsiran untuk surat Al-Lahab. Baik. Saya akan bacakan terlebih dahulu isi surat Al-Lahab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran ذات لهب وامرأته
hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, binasalah kedua tangan si Abu Lahab dan sungguh dia akan binasa. Tidaklah berfaedah untuknya harta benda yang telah dia dapatkan, yang telah dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam neraka yang di dalamnya api yang bergejolak. Demikian pula istrinya, sang wanita pembawa kayu bakar, yang di lehernya terdapat tali dari sabut api neraka. Quran surat Al-Lahab 1-5. Hadirin jemaah Masjid As-Salam rahimakumullah, ini yang mulai petang ini akan kita bahas insyaallah taala. Surat yang lebih dikenal dengan nama surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab. Untuk penamaan, bahwa surat ini juga disebut dengan nama surat Al-Masad. Disebut juga surat Al-Masad. Kalau dinamakan Al-Lahab, maka artinya adalah gejolak api. Dan dinamakan dengan Al-Lahab karena diambil dari penyebutan Abu Lahab, sosok yang disebutkan dalam surat ini, bahkan karena sosok itulah yang menjadi sebab turunnya ayat ini, sebagaimana nanti yang kita akan jelaskan. Adapun penamaan yang kedua, Al-Masad, maka artinya adalah serabut-serabut dari api neraka. Serabut-serabut dari api neraka, itu Al-Masad. Dinamakan juga dengan Al-Masad karena terkait dengan keadaan istri Abu Lahab nanti di akhirat. Keadaan istri Abu Lahab nanti di akhirat yang Allah sebut di akhir surat, dikalungkan di lehernya tali dan serabut-serabut dari api neraka. Al-Masad. Maka disebut juga dengan nama surat ini Al-Masad. Dari dua penamaan ini, dan dua penamaan ini dibenarkan oleh para ahli qiraah, para ulama dari dulu hingga sekarang. Mau disebut surah Al-Lahab boleh, mau disebut surah Al-Masad juga boleh. Dan demikian juga termaktub di sekian banyak referensi kitab-kitab tafsir dan karya tulis para ulama dengan dua nama penamaan ini yang tidak ada pengingkaran oleh para ulama lainnya. Jadi dua penamaan ini adalah penamaan yang sah. Mau disebut surah Al-Lahab boleh, disebut Al-Masad juga boleh. Ini terkait dengan nama surat. Dan surat ini, hadirin yang saya muliakan, pembahasan selanjutnya adalah termasuk surat Makkiyah. Apa maksud bila surat Al-Makkiyah? Surat yang turun surat yang turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih di kota Mekah, berarti belum hijrah. Ini penting hadirin Bapak Ibu yang saya muliakan, mengetahui ini surat Makkiyah Madinah itu ada kontribusinya untuk pemahaman kita. Kalau kita tahu ini surat Makkah, ini tahu surat Madaniyah, pertama kita tahu secara global keadaan kaum muslimin pada saat itu. Karena beda loh. Kalau di Mekah kaum muslimin masih segelintir, masih tertindas. Kalau di Madinah,
kaum muslimin sudah besar, mulai punya kekuatan. Ini satu. Kita tahu berarti surat ini turun ketika kaum muslimin masih keadaan lemah, tertindas. Seperti surat ini, Al-Lahab turun ketika Nabi masih di Mekah. Berarti kondisi Nabi dan kaum muslimin masih tertindas. Ini pelajaran pertama dengan mengetahui ini surat Makkiyah atau Madaniyah. Yang kedua, faedah mengetahui ini surat Makkah Madaniyah adalah terkait dengan hukum. Kalau surat Makkiyah, silakan dilacak Al-Quran. Pada umumnya, bahkan seluruhnya kata para ulama, hanya berisi tentang syariat berupa keimanan. Belum berisi syariat tentang amalan. Belum berisi tentang amalan. Amalan itu nanti banyak-banyak baru turun syariatnya ketika Nabi sudah berada di kota Madinah. Ini juga penting. Sehingga kita dengan pengetahuan atau wawasan ini ya menambah wawasan kita semakin memahami suatu surat dalam Al-Qur'an. Ya, memperkaya wawasan kita. Baik, surat Al-Lahab termasuk surat Makkiyah. Turun kepada Nabi SAW di saat Nabi berada di kota Mekah, berarti kondisi Nabi dan kaum muslimin masih tertindas. Ya. Dan rata-rata ya, ayat atau surat ya. Ada surat, ada ayat. Yang Makkiyah atau Madaniyah itu diantara perbedaannya adalah kalau Makkiyah rata-rata tidak mengandung perintah untuk berperang. Tapi cenderung ya, mengandung syariat untuk menahan diri. Tapi ayat-ayat yang menyuruh untuk berperang, menyerang, itu di surat Madaniyah. Baik. Ayat ini terdiri dari surat ini terdiri dari 5 ayat, sebagaimana yang tadi yang telah kita bacakan. Pembahasan selanjutnya asbabun nuzul, sebab turun surat Al-Lahab. Ya, sebab turun surat Al-Lahab ini. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan riwayat yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menjelaskan peristiwa yang karenanya lah Allah turunkan surat ini. Kata Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW suatu hari pergi ke sebuah tempat yang agak tinggi, Batha disebut dalam riwayat disebut dengan Batha. Batha itu dataran agak tinggi dibandingkan yang lainnya di kota Makkah. Maka ketika Nabi SAW berada di tempat ketinggian, beliau berteriak dengan suara yang lantang, ya, memanggil orang-orang, ya, untuk berkumpul, ya, memenuhi panggilan beliau. Wahai sekalian kaum, kata Nabi SAW. Ya, beliau berteriak dengan meninggikan suara. Wahai manusia, wahai masyarakat. Kalau bahasa kita. Datanglah orang-orang mengerumuni Nabi. Ingat ya, sejarah. Nabi kita itu bukanlah orang yang asing di tengah masyarakat Arab di saat itu. Ini ilmu yang harus kita selalu ingat. Bahwa Nabi Muhammad itu bukanlah orang yang asing di tengah masyarakatnya. Bahkan justru beliau adalah orang yang paling dikenal, dekat, bahkan disayang oleh masyarakat. Ya tidak? Betul? Ya. Tapi berubah semua keadaan itu setelah beliau mengaku sebagai Nabi. Jadi Nabi bukan orang asing, maka wajar ketika orang-orang beliau berteriak, orang pada ngumpul. Kalau orang asing mungkin tidak akan dipedulikan sama orang. Ya. Karena mereka tahu siapa ini orang, maka mereka mendatangi, menghampiri suruhan itu. Datanglah orang-orang, ya, masyarakat di saat itu, dan pada umumnya adalah masyarakat suku Quraisy.
Ya, masyarakat yang sangat keras pemusuhannya kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah berkumpul banyak orang, maka Nabi SAW berkata, apa menurut pendapat kalian bila aku kabarkan akan ada musuh yang akan menyerang kalian di waktu pagi dan sore? Percaya nggak kalian denganku? Kata Nabi Muhammad. Ya. Apa menurut pendapat kalian? Kalau saya kabarkan akan ada musuh menyerang kalian pagi dan sore, percayakah kalian denganku? Apa kata orang-orang masyarakat Arab di saat itu yang mengitari beliau? Mereka dengan serta mengatakan, ya, na'am, benar, kami percaya. Kami percaya. Setelah mendengar jawaban masyarakat dengan mengatakan, ya, kami percaya, maka Nabi SAW berkata, sesungguhnya wahai masyarakat, aku adalah pemberi peringatan, nadhir, yang diutus kepada kalian dan memperingatkan kalian akan azab yang sangat pedih. Ya. Nabi terangkan ya misi yang Allah perintahkan beliau untuk disampaikan kepada umat manusia. Misi kenabian, misi kerasulan, risalah. Bahwa beliau diperintah oleh Allah untuk menyampaikan kepada umat manusia kabar gembira dengan surga, untuk menyampaikan manusia tentang kabar ya ancaman tentang neraka. Surga bagi orang yang taat kepada Allah, neraka bagi orang yang membangkang, melanggar perintah Allah. Serta merta masyarakat di saat itu langsung sinis. Langsung sinis, yang tadinya semeringah wajahnya membenarkan Nabi, ketika mendengar ini, masalah kerasulan, kenabian, langsung berubah total. Dan yang paling keras menunjukkan perubahan sikap Abu Lahab. Di antara orang-orang yang di sekitar Nabi, yang paling signifikan memperlihatkan ya, perubahan sikap kepada ketidaksukaan itu si Abu Lahab. Ya. Kata Abu Lahab dengan suara yang lantang, tabban lak. Apakah untuk ini kamu mengumpulkan kami? Tabban lak. Ini kalimat yang Allah ulangi kalimat ini untuk dia di awal surat Al-Lahab. Si Abu Lahab menggunakan kalimat ini di ucapannya ini untuk Nabi. Tabban laka. Binasa engkau. Kata si Abu Lahab. Ya. Kata si Abu Lahab kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah surat Al-Lahab ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman tabbat yada abi lahab. Justru yang celaka dan binasa si Abu Lahab dengan kebinasaan yang sesungguhnya. Celaka dua tangannya dan sungguh akan celaka si Abu Lahab. Ya, Allah Jalla wa'ala balikkan kalimat tersebut kepada si Abu Lahab. Maka akhirnya turunlah surat Al-Lahab ini. Baik, hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, dan seterusnya ya ayat di surat Al-Lahab tersebut. Maka inilah peristiwa yang disebut oleh para ulama menjadi sebab turunnya surat Al-Lahab ini. Ya, dengan ringkas kita katakan kalau ditanya apa sebab turun surat Al-Lahab, jawab dengan ringkas bahwa ya, karena adanya penolakan si Abu Lahab dengan mengucapkan kalimat celaan kepada Rasulullah. Akhirnya turunlah surat Al-Lahab. Pembelaan dari Allah untuk Nabi Muhammad ya, dari celaan si Abu Lahab, dan bahkan Allah membalikkan celaan tersebut untuk dia sendiri. Ini secara global ya yang diinginkan dengan surat Al-Lahab ini. Adapun penafsirannya, hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, sebelum saya masuk ke beberapa penjelasan akan penafsiran para ulama, poin-poin penting dari surat Al-Lahab ini,
Sebagai pengantar, ada satu hal yang ingin saya sampaikan untuk kita semua ketahui. Surat ini hadirin, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Ya, satu-satunya surat di dalam Al-Quran yang berfokus menceritakan tentang sosok yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab sebenarnya bukan nama ya, tapi gelar. Penyebutan orang-orang untuk dia. Ya. Kalau namanya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Ya. Namanya Abdul Uzza. Apa arti Abdul Uzza? Kalau Abdurrahman apa artinya? Apa arti Abdurrahman? Hambanya Ar-Rahman, ya, hamba yang maha penyayang. Kalau Abdullah, hambanya Allah. Kalau Abdul Uzza, hambanya Uzza. Apa itu Uzza? Berhala di tengah kaum musyrikin. Oleh karena itulah kata para ulama, Allah tidak menyebut namanya Abdul Uzza. Allah nggak mau menyebut nama Abdul Uzza. Tapi Allah sebut Abu Lahab. Karena Abdul Uzza ini penamaan yang mengandung kesyirikan. Hamba si Uzza. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. Jadi surat ini satu-satunya surat dalam Al-Quran yang berfokus kepada sosok yang bernama Abdul Uzza. Gelarnya Abu Lahab. Dari awal sampai akhir. Berserta istrinya. Berfokus kepada sosok ini. Dari sini ada sebuah pelajaran yang ingin saya sampaikan, dan ini pelajaran untuk kita semua ingat dengan baik. Dari metode yang Allah Jalla wa'ala tempuh sehingga turunnya surah Al-Ahzab ini, dan Allah abadikan dalam Al-Quran. Kata para ulama, di sini terdapat sebuah metode dalam beragama, yaitu tentang al-jarh wa ta'dil. Metode, salah satu metode dalam agama yang disebut dengan ingkarul munkar, menyebutkan sosok dengan kemungkarannya. Boleh tidak sih kita menyebarkan keburukan orang? Pertanyaan ini global. Boleh tidak kita menyebarkan ke orang lain keburukan seseorang? Jawabannya dirinci. Ada kaitannya dengan penjelasan ini. Ada hadis-hadis yang melarang. Nggak boleh kita menyebarkan aib orang lain. Ya tidak? Bahkan diancam dengan neraka. Ada hadis-hadis yang Nabi justru menyebarkan kejelekan orang lain. Maka komprominya dari dalil-dalil tersebut adalah kalau keburukan seseorang sifatnya membekas, berpengaruh kepada orang lain, dan berpotensi orang lain terpapar oleh keburukan orang tersebut, dan si pelaku tidak bertobat sampai meninggalnya, maka wajib bagi kaum muslimin, apalagi yang memiliki kemampuan, untuk menjelaskan keburukan tersebut agar orang lain tidak terpapar. Ini ingkar mungkar. Seandainya orangnya telah bertobat, tapi keburukannya tetap masih membekas di masyarakat, maka wajib bagi yang memiliki kemampuan untuk menegakkan ingkarul munkar, mengingatkan kaum muslimin dari keburukan tersebut supaya mereka terbebaskan dari keburukan itu. Salah satunya ini dia, surat Al-Ahzab. Ya. Makanya para ulama hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, ya, mereka memperingatkan umat agar tidak terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Ya. Tujuannya supaya nggak terpapar. Sebenarnya bukan karena sosok yang membawa penyimpangan itu saja, tapi untuk umat supaya tidak terpengaruh, terkontaminasi dengan penyimpangan itu. Ya.
Lihat surat Al-Lahab ini. Ya, bukan hanya Allah dan Rasulnya sebarkan di saat itu, tapi diabadikan sampai hari kiamat yang dibaca oleh seluruh kaum muslimin dimanapun, kapanpun. Bahkan membacanya mendapat pahala. Di setiap hurufnya 10 hasanat. Supaya diingat terus keburukannya. Dengan karakteristik seperti ini. Jadi kalau keburukannya, ya, keburukan seseorang itu sifatnya meluas. Ya, sifatnya meluas. Banyak yang terpengaruh. Abu Lahab luar biasa pengaruhnya di masa itu. Ya, luar biasa pengaruhnya karena dia termasuk tokoh kafir Quraisy. Orang yang berpengaruh di suku Quraisy, Abu Lahab ini. Ya. Dan apalagi orangnya tidak bertaubat darinya, dari keburukan tersebut, maka wajib untuk diingatkan kaum muslimin darinya. Tidak boleh didiamkan, nggak boleh. Bahaya kalau didiamkan. Ya. Maka hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, ini satu metode dalam agama yang kita harus tahu. Agar kita tidak antipati. Jangan serta-merta menganggap, udah jangan menyebut kejelekan orang lain, tidak boleh. Betul, tidak boleh pada asalnya. Apalagi kalau tidak meluas, nggak boleh, jangan. Nasihati aja, yang mudah-mudahan dia berubah, udah selesai. Tapi kalau menyebar luas, ya, mempengaruhi orang banyak, maka wajib diingatkan keburukannya dan orangnya sekaligus. Makanya para ulama ya mengingatkan pendiri pemahaman Mu'tazilah, Wasil bin Atha. Ya. Orang yang bernama Wasil bin Atha, pemahaman Qadariyah, pemahaman Jahmiyah, dan seterusnya dari pemahaman-pemahaman yang telah menyimpang dari jalan yang lurus. Diingatkan kepada kaum muslimin agar tidak terpengaruh. Dan seandainya sifat keburukan ini masih berpengaruh di masyarakat, hadirin, maka para ulama tetap mengingatkan supaya sembuh, ya, supaya istilahnya apa dibersihkan pemahaman menyimpang tersebut. Walaupun orang yang menimbulkan pemahaman tersebut telah bertobat. Sebelum meninggalnya dia bertobat, tapi pemahamannya masih menyebar. Maka masih diingatkan oleh para ulama. Maka hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, yang ingin saya tekankan di sini adalah kita tidaklah antipati dengan metode seperti ini. Metode ya al-jarh wa ta'dil. Kadang memperingatkan umat dari keburukan seseorang dengan menyebut namanya. Ya, dan kadang memuji seseorang karena kebaikannya menyebut namanya. Ya, dan memperingatkan umat dari penyimpangan yang ditimbulkan oleh seseorang. Ini ada dalam agama kita. Metode ini ada dalam agama kita. Tapi catatannya adalah bagi orang yang punya kemampuan. Kemampuan maksudnya apa, Ustaz? Kemampuan dari sisi kemungkaran yang terjadi memang kemungkaran yang jelas-jelas secara syariat, bukan tendensi emosi pribadi. Dicari-cari kesalahan seorang, lalu disebarkan. Wah, ini masalah ente dan masalah dia. Nah, boleh seperti ini. Betul-betul masalah agama. Ilmu tentang ya seberapa parah kerusakan itu terpapar di tengah masyarakat. Dia harus tahu. Kalau pengaruhnya nggak terlalu besar, maka nggak perlu menyebarkan keburukan orang, apalagi menyebut namanya. Maka hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, ini perlu untuk kita ketahui bersama dalam rangka waspada, menjaga diri agar tidak terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman yang telah menyimpang tersebut. Baik, kita masuk. Abu Lahab. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, perlu diketahui dalam sejarah Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki paman-paman yang kalau ditinjau dari sisi dakwahnya Nabi, maka paman-pamannya Nabi itu di golongan para ulama menjadi 3 golongan. Ditinjau dari sisi dakwahnya Nabi. Ada paman Nabi yang beriman dan berjuang bersama beliau.
beriman kepada beliau dan berjuang bersama beliau. Ada paman Nabi yang menentang dan sangat frontal kepada beliau. Dan ada paman-paman Nabi yang tidak beriman tapi tidak menentang. Ini harus tahu. Paman-paman Nabi ditinjau dari sisi dakwahnya Nabi ada 3 golongan. Ada paman Nabi yang bagaimana tadi sifatnya? Yang pertama, beriman dan berjuang bersama Nabi sampai akhir hayatnya. Yang kedua, menentang frontal. Yang ketiga, menentang tapi tidak beriman tapi tidak menentang. Ya. Kalau yang pertama contohnya siapa? Hamzah, Abbas. Ya. Kalau yang kedua contohnya siapa? Nah, ini dia. Ya. Ini dia surat ini. Kalau yang tiga contohnya siapa? Abu Thalib. Barakallahu fikum. Apa faedahnya mengetahui ini? Faedahnya hadirin. Perhatikan, faedahnya adalah tidak ada gunanya sama sekali nasab di hadapan Allah. Tidak ada gunanya sama sekali keturunan di hadapan Allah kalau tidak bertakwa, kalau tidak beriman. Seandainya nasab itu memang berpengaruh di hadapan Allah, maka mereka adalah keluarga orang yang mulia, keluarga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan garis keturunannya kepada Ismail. Ya. Makanya dalam sebuah riwayat Nabi itu pernah dengan lantang mengatakan, wahai pamanku Abbas. Beliau menyebut putrinya, wahai Fatimah. Beliau sebutkan keluarga-keluarganya termasuk Fatimah. Beliau mengatakan, saya tidak ada pengaruhnya, tidak ada manfaat dan gunanya bagi kalian di hadapan Allah kelak. Seandainya Fatimah mencuri, aku akan potong tangannya. Jadi tidak ada gunanya dalam Islam, agama kita yang mulia ini. Di hadapan Allah, nasab yang mulia itu. Yang paling diperhitungkan oleh Allah adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah di tengah kalian adalah yang paling bertakwa. Bukan yang paling mulia nasabnya. Maka keliru kalau ada di saat ini di antara kita berbangga-bangga dengan nasab, tapi tidak menampakkan kesalehan dan ketakwaan. Tidak ada gunanya di hadapan Allah. Tidak ada gunanya di hadapan Allah. Ini Abu Lahab masih satu keluarga dengan Nabi Muhammad SAW. Kurang dekat apa lagi? Iya tidak? Iya tidak? Iya. Paman. Ya. Seandainya Abu Lahab mengandalkan ya garis keturunan atau keluarga, bisa jadi dia bilang Muhammad itu keluarga saya, ya, satu darah dengan saya, tapi tidak ada gunanya. Abu Thalib apalagi ya, masuk neraka yang Allah tabaraka wa taala melarang satu doa Nabi Muhammad yang ditolak oleh Allah, satu doa Nabi yang ditolak oleh Allah Jalla wa Ala. Di antara doa itu apa? Meminta ampunan untuk Abu Thalib. Karena Abu Thalib meninggal pada kufur. Saking sayangnya Nabi. Ya. Maka hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. Ya. Saya bukan mendiskreditkan garis keturunan Nabi. Tidak, kita harus memuliakan garis keturunan Nabi. Tapi kalau itu yang menjadi poin kebanggaan, lalu mengabaikan ketakwaan, tidak ada gunanya sama sekali. Saya pernah menyampaikan kalimat ini ketika saya ngisi di Jakarta Pusat di sebuah tempat. Lalu ada yang protes, Ustadz kok Ustadz ngomongnya kayak gitu? Padahal saya masih menggunakan kalimat umum. Seakan-akan saya sudah mendiskreditkan Habib-habib yang ada di tengah kita. Saya katakan dengan logika aja. Pak, seandainya Islam ini milik golongan tertentu, katakanlah milik generasi keturunan Nabi yang kita sebut dengan Habib, maka di manakah kita? Kita semua di neraka, Pak. Terdiam orang itu.
Kalau seandainya Islam ini, surga ini milik mereka, kita di mana? Makanya Allah Jalla wa'ala tidak menjadikan kemuliaan dengan garis keturunan. Tapi dengan apa? Dengan ketakwaan. Saya sama sekali tidak mendiskreditkan mereka keturunan Nabi. Enggak. Saya muliakan. Kita harus muliakan mereka. Memang Nabi SAW memerintahkan itu. Tapi bukanlah itu menjadi patokan selamat tidak selamatnya. Sebab tidak menutup kemungkinan dia keturunan Nabi buruk di hadapan Allah Jalla wa'ala. Ada kemungkinan tidak? Ada kemungkinan tidak? Oh, sangat ada. Ini saya kasih contoh yang rame-rame di media sosial yang disebut dengan Habib Kribo. Ya, entah benar tidak juga itu penamaan Habib, gelar Habib itu. Ya, sehingga kita juga nggak bisa memastikan dan bisa membenarkan, tapi disebut dengan Habib, ya tidak? Oleh masyarakat. Kribo, luar biasa lisannya, luar biasa terhadap Islam ini. Memburuk, menjelek-jelekkan agama Islam. Wala haula wala quwata illa billah. Seandainya agama ini milik hanya keturunan Nabi, kita di mana, Pak? Di mana kita, Bapak-bapak? Di surga atau di neraka? Di neraka semua kita, karena kita bukan keturunan Nabi, ya tidak? Kita keturunan orang biasa. Tapi karena Allah tidaklah menjadikan agama ini milik golongan tertentu, maka berbanggalah kita. Bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita dengan seperti ini. Bersyukur kita kepada Allah, ya tidak? Bersyukur tidak? Bersyukur, alhamdulillah. Ya. Kita bukan Habib. Enggak ada sama sekali keturunan Nabi. Tapi peluang tetap ada untuk bisa masuk ke surga. Setuju? Setuju tidak? Ya kalau nggak setuju, bapak-bapak bukan Habib semua, mau di mana ini? Baik, ya sekali lagi jangan dipahami bahwa saya mendiskreditkan kalangan Habib, enggak. Ya silakan aja. Mudah-mudahan benar pengakuannya tersebut dan kemuliaan adalah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ternyata waktu sudah mau habis. Ya, baru sampai di sini belum masuk ayat pertama, ya, tapi nggak apa-apa. Dan kemarin baru ingat saya, Pak Yuda minta diulang kembali ya, faedah-faedah surat Al-Ikhlas, karena pentingnya, gitu ya. Saya baru ingat sekarang, Allah musta'an. Baik, saya cukupkan materi kita untuk sampai di sini. Nah, diingatkan kembali saya, Pak. Saya kadang lupa. Memang di surah Al-Ikhlas yang telah kita pelajari, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, begitu banyak pelajaran ya di dalamnya. Begitu banyak pelajaran di dalamnya. Tapi bukan hanya surah Al-Ikhlas, semua surat sebenarnya. Soal Masad juga. Ya, tapi mudah-mudahan apa kata penyair Arab, ma la yudraku kulluh la yutraku julluh. Apa-apa yang kita nggak dapat semuanya, enggak juga kita tinggalkan semuanya. Mudah-mudahan adalah yang didapat. Mudah-mudahan. Baik, saya cukupkan sampai di sini karena waktu membatasi. Ya, wallahu taala alam bisawab. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mungkin ada waktu sekian menit kita bisa gunakan untuk diskusi atau tanya jawab kepada hadirin. Saya persilakan. Berapa menit lagi? Hah? 1 menit. Silakan. Ada dari jamaah yang ingin menyampaikan sesuatu, pertanyaan atau tanggapan, silakan. Saya nggak bosan, Pak. Malah senang saya. Malah senang. Itu menunjukkan bapak-bapak ada respon gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak salah tadi dalam Al-Quran itu surat itu bagi dua, yang satu Makkiyah, yang satu Madaniyah. Ya. Surat Makkiyah adalah surat turun di Mekah dan biasanya diawali dengan Qul a'udzu bin-nas. Kalau di Madinah Qul ya ayyuhalladzina amanu terima. Itu apakah setelah Nabi hijrah ke Madinah itu masih ada surat yang turun di Mekah, jawabannya surat Makkiyah, atau setelah pindah ke Madinah surat-suratnya surat Al-Maidah semua? Baik. Terima kasih. Baik. Ya, tadi telah saya singgung ya bahwa ada ayat, ada surat dikategorikan Makkah dan Madaniyah. Nah, seperti yang Bapak tanya ini, apakah setelah Nabi hijrah ke Madinah, apakah ada yang turun di Mekah?
Jawabannya sebagian ulama ada yang mengatakan ada, yaitu surat ayat di surah Al-Maidah yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Di Al-Maidah ayat ke-6 itu. Jadi ayat ini turun ketika Nabi sudah hijrah, lalu Nabi menunaikan haji. Beliau haji, itu haji wada, haji terakhir sebelum beliau wafat. Beliau sampai di Arafah, ketika memberikan khutbah, turunlah ayat ini. Di Mekah, ya haji kan di Mekah. Ya kan? Haji di Mekah kan? Ya. Turunlah ayat ini. Al-yauma, hari ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Dan seterusnya ayat. Ya, hari ini aku sempurnakan agamamu. Ini ayat turun di akhir hayatnya Nabi alaihi wasallam. Jadi kata para ulama, sebagian mengatakan ayat ini makkiyah. Ayat bukan surat. Makanya ada ayat, ada surat. Wallahu taala alam bishawab. Begitu, Pak. Ya. Ada lagi yang lain? Ingin memberikan tanggapan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita akhiri. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jazakumullahu khairan. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Semoga Allah beri manfaat apa yang telah kita pelajari, dan saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhir da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.